Malam hari ini kembali kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan sekaligus renungannya. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati dari kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami baca kami mengerti dan kami mampu melakukan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pembacaan malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 15 yang menyatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab malam hari ini. Saudara-saudara, tentu kita tidak pernah berharap mengalami apa yang dinamakan dengan kesusahan, tekanan, penderitaan dalam melaksanakan pelayanan ataupun kesaksian. Bisa juga terjadi kita belum bisa menerima. Mengapa harus ada rintangan? Ada kendala-kendala bagi orang yang mau melayani Tuhan, yang mau bersaksi bagi Tuhan. Apalagi pelayanan dan kesaksian yang dilakukan itu justru membawa pembaharuan dan keselamatan bagi banyak orang. Idealnya, pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan itu bisa direspon secara positif. Sekalipun mungkin belum bisa diterima apalagi dipercaya. Tapi dalam realitasnya tidak seperti yang kita harapkan. Tetap saja yang namanya melayani bersaksi tentang Tuhan Yesus, sumber pengharapan dan sukacita, satu-satunya jalan menuju pada keselamatan kekal, kita harus mengalami resiko dan rintangan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai saksi-saksi Tuhan? Apakah semangat pelayanan dan kesaksian kita menjadi kendur? Terhenti, kita takut? Lalu dengan sengaja meninggalkan tugas panggilan dan pengutusan kita. Saudara yang Tuhan Yesus berkati,
Mari kita meneladani pengalaman Rasul Paulus bersama rekan-rekannya ketika mereka melayani dan bersaksi tentang Yesus Kristus, khususnya di jemaat Korintus. Mereka semua mengalami tekanan dari berbagai sudut, penghambatan di mana-mana. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka bahkan dihempaskan, dihina, dilecehkan, bahkan diserahkan kepada maut. Namun, saudara-saudara, Rasul Paulus dan rekan-rekannya tidak pernah gentar, mereka tidak pernah patah semangat. Tidak ada kata mundur dan menyerah untuk terus melayani dan bersaksi tentang Tuhan. Kita bertanya, apa dasarnya? Bukan karena Paulus dan teman-temannya itu hebat dan kuat, sehingga mereka masih mau melakukan tugas panggilan dan pengutusan itu, melainkan mereka selalu mempercayakan dan menyerahkan hidup mereka hanya kepada pertolongan Tuhan. Itulah sang penjunan sesungguhnya. Dialah yang membentuk Paulus dan teman-temannya bekerja sesuai kehendak dan rencananya, sehingga dia yang mengubah kelemahan mereka menjadi kekuatan untuk bersaksi. Paulus memahami benar kalau dirinya dan rekan-rekannya hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, yang lemah, yang rentan, tapi selalu ada maksud dan rencana Allah di dalamnya, yaitu supaya mereka semuanya melayani dan bersaksi dengan mengandalkan bukan pada kemampuan dan kekuatan diri, melainkan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kalau mereka mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, maka mereka tidak akan terjepit, tidak akan putus asa, tidak akan binasa, sekalipun mereka menderita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan firman Allah malam ini, maka sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang Ia kasihi, mari kita meneruskan perjalanan pelayanan dan kesaksian dimanapun saudara dan saya berada. Dan sejalan dengan itu, kita yang lemah, kita yang rapuh dan tidak berdaya, dan ketika kita memohon pertolongan Tuhan, maka percayalah, Dialah yang akan mengubah kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk menjadi kekuatan yang luar biasa, yang memampukan kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sesuai rencananya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur bahwa di dalam masa-masa pandemi COVID-19, umat-Mu boleh disapa lewat kebenaran firman, diteguhkan oleh janji-Mu untuk terus melayani dan bersaksi, sekalipun untuk itu kami menderita. Gereja-Mu dianiaya, ditindas, bahkan diserahkan kepada maut. Namun ketika kami mempercayakan, menyerahkan hidup kami untuk mengandalkan pada pertolongan Tuhan, Engkau akan membentuk semua kelemahan dan ketidakmampuan kami menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan itulah yang akan membuat kami mampu untuk terus melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Kami doakan ya Bapa, untuk proses yang sementara berlangsung di dalam gereja-Mu, khususnya Engkau dengarkan doa-doa dari umat manusia. Ketika mereka semua berharap dunia akan kembali menjadi dunia yang bersih dari pengaruh virus COVID-19. Kami doakan untuk semua tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga kemanusiaan, bahkan juga semua bantuan-bantuan moral, material, agar supaya diberkati oleh Tuhan. Kami doakan gereja-Mu ya Tuhan GPIB,
baik secara sinodal, mupel maupun tingkat jemaat. Biarlah di masa-masa pandemik Corona-19 ini, kami terus mempercayakan hidup dan kehidupan kami pada kuasa Tuhan, sehingga tidak akan menghentikan kami untuk terus melayani dan bersaksi bagi kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa syukur kami di malam hari ini, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.